Selamat sore Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, selamat sore juga Bu Esti. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Namun ini setelah saya pulang sekolah sedikit ada perasaan mengganjal, kesel akan situasi tadi di kelas Ibu. Oh, seperti itu. Kenapa Ibu tadi di kelas ada apa? Apakah boleh ini saya curhat sedikit Ibu tentang kejadian tadi saya waktu di sekolah? Iya, silakan Ibu, boleh sharing-sharing di sini bersama saya, Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu Esti. Iya, kebetulan hari ini ketika saya selesai KBM, sedikit dibikin kesel gitu sama anak-anak karena sulitnya untuk menjaga kebersihan kelas, Ibu. Setiap hari saya ketika masuk ke kelas, pasti selalu melihat yang namanya tumpukan sampah, entah itu di depan kelas, di dalam kelas, Iya. terutama kalau di kolong-kolong meja, itu pasti selalu ada yang namanya sampah plastik. Itu yang membuat saya kesal hari ini, Ibu. Oh, seperti itu. Kira-kira menurut Ibu apa saja faktor penyebab peserta didik Ibu itu eh, apa terjadinya sampah yang menumpuk itu? Apa kira-kira Mungkin penyebabnya, Bu? Mungkin penyebab utamanya karena mungkin siswa saya itu kurang sekali akan kesadaran pentingnya menjaga kebersihan. Sedangkan kan sekarang siswa juga sudah tahu bahwa kalau sudah musim hujan, artinya sudah masuk ke yang namanya wabah penyakit demam berdarah. Namun karena kurangnya kesadaran diri akan menjaga kebersihan, jadi Iya. siswa tersebut seenaknya saja membuang sampah di mana saja. Kemudian mungkin kurangnya pemahaman ya Bu tentang pentingnya menjaga kebersihan, dampaknya menjaga kebersihan pada tubuh kita itu seperti apa. Mungkin itu yang menjadi permasalahan akan kurangnya menjaga kebersihan di kelas. Oh, seperti itu, Bu ya. Yang pertama berarti kurangnya kesadaran dari peserta didik, lalu selain itu kurangnya pemahaman akan dampak akibat dari banyaknya sampah. Apakah hanya itu saja faktornya? Apakah ada yang lainnya, Ibu? Mungkin ada faktor lain mungkin karena saya kebetulan mengajar kelas 7, Iya. sepertinya melihat kakak-kakak kelasnya mungkin kalau sudah makan atau minuman yang kemasan mungkin dibuang di mana saja. Bahkan ketika setiap saya upacara pembinanya guru senior saya, pasti yang menjadi topik utama adalah buanglah sampah pada tempatnya. Namun sampai sekarang itulah yang menjadi permasalahan yang tidak kunjung selesai, Ibu. Sehingga ya mungkin tadi kembali lagi ke permasalahan yang pertama, kurangnya kesadaran diri terhadap siswa akan pentingnya menjaga kebersihan, entah itu kebersihan di kelas, entah itu kebersihan di lingkungan sekolah. Mungkin seperti itu, Ibu. Dan Oh tidak adanya iya. saling iya. Ya. Menurut Ibu berapa persen siswa yang belum sadar akan membuang sampah pada tempatnya? Kalau saya lihat dan diamati setiap hari, mungkin sekitar 50% lah Ibu ya. Karena kalau dilihat setiap saya masuk kelas, apalagi ya Ibu kalau saya masuk di jam pertama, kemudian di jam istirahat, pasti itu sampah selalu menggunduk. Itu mungkin kesadaran yang mungkin kurang sehingga kalau sudah istirahat, mungkin dibuang saja di tempat
ember sampai menumpuk, tidak dibuang ke TPA. Itu mungkin hanya Iya. 50% sangat kurang sekali untuk kesadaran diri tentang sampah. Iya. Oh iya, jadi 50% menurut Bu Indri yang kurang sadarnya peserta didik akan buang sampah pada tempatnya. Kira-kira keinginan Ibu berapa persen jumlah yang harus sadar akan membuang sampah pada tempatnya? Kalau harapan saya saat ini, keinginan saya itu 100% ya, untuk semua siswa sadar akan pentingnya menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Itu harapan saya, agar mereka sadar bahwa dampak dari mereka yang hidupnya tidak bersih, tidak higienis, dengan cara membuang sampah sembarangan, tidak menjaga kebersihan sekolah, bahkan kelas, nanti dampaknya akan berbahaya kepada murid. Jangankan terkena penyakit, bahkan ketika belajar juga saya yakin kalau kelasnya kotor, banyak sampah, pasti murid juga tidak merasa nyaman ketika proses kegiatan belajar mengajar, Ibu. Oh, seperti itu ya, Bu. Nah, lalu bagaimana rencana Ibu untuk kedepannya? Mungkin rencana untuk yang sekarang-sekarang mungkin saya akan menyediakan tempat sampah, Ibu, tempat sampah di setiap sudut-sudut agar nanti ketika mereka jajan, sampahnya bisa dibuang pada tempatnya, dan ketika penuh, mereka dengan sadar sendiri bahwa kalau sudah penuh itu wajib dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah. Kemudian saya akan membentuk kelompok kecil ya, operasi semut setiap pagi setelah selesai duha ataupun setelah jam istirahat. Jadi ada operasi semut dan ada pembiasaan jumsih atau Jumat bersih. Kemudian selain itu rencana yang saya ingin lakukan adalah membuat poster, menayangkan video tentang dampak membuang sampah sembarangan, dampaknya akan seperti apa, terus keuntungan ketika membuang sampah itu akan seperti apa, sehingga nanti diharapkan semua murid ketika sudah menonton, melihat poster, menonton tayangan, menjadi sedikit ada kesadaran diri untuk membuang sampah dan menjaga kebersihan baik di lingkungan kelas ataupun di lingkungan sekolah. Seperti itu, Ibu, rencana yang ingin saya lakukan untuk waktu dekat. Ya. Dari rencana-rencana Ibu tadi seperti mengadakan tong sampah, kemudian operasi semut, jumsih, dan lainnya, kira-kira ada cara lain nggak selain dari itu? Mungkin cara lain saya akan meminta kolaborasi kepada OSIS untuk membantu nanti memantau ketika operasi semut ataupun ketika jumsih. Karena kalau yang melakukannya saya sendiri dengan jumlah siswa di SMP 4 yang hampir 400, kalau hanya saya yang bekerja otomatis saya tidak akan bisa memegang mereka, tidak akan terpantau semua. Oleh karena itu, pasti saya akan melibatkan rekan sejawat, OSIS, dan PKS kesiswaan untuk memantau proses operasi semut agar semua lingkungan sekolah menjadi bersih dan semua warga sekolah tergerak agar tetap terjaga kebersihannya dan tidak ada sampah yang berserakan. Oh iya, seperti itu ya Bu. Dari rencana-rencana tadi yang Ibu sudah paparkan, dari mulai pengadaan, tong sampah, jumsi, kemudian ditambah lagi barusan berkolaborasi dengan OSIS juga, bagaimana agar rencana-rencana Ibu itu berjalan dengan baik? Berjalan dengan baik, tentunya pasti harus ada komunikasi ya, terutama komunikasi dengan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan. Terutama sekarang kan Ibu lagi musim ekobrik ya Bu, kalau untuk di tingkat SD, SMP ya musim ekobrik. Nah, karena sampah di sekolah saya kebanyakannya yang berbahan plastik, otomatis kami usahakan untuk sampah yang sifatnya plastik yang sulit untuk hancur oleh bakteri, kami akan membuat ekobrik sebagai media tempat sampah. Jadi kalau sekarang itu media buang sampahnya hanya menggunakan ember bekas cat ya Ibu, tapi karena kita untuk mengurangi sampah plastik, kita memanfaatkan seperti sampah-sampah plastik bekas ciki,
dan botol plastik bekas air mineral kita buat menjadi ekobrik berbentuk tempat sampah. Seperti itu, Ibu. Seperti itu ya, Bu. Kira-kira siapa saja yang akan dilibatkan dalam proses rencana Ibu tadi? Kalau untuk yang dilibatkan pasti saya akan melibatkan pertama saya meminta izin dulu kepada kepala sekolah, meminta pertolongan atau kolaborasi dengan rekan sejawat, terutama kepada para PKS dan terutama untuk OSIS ya. OSIS itu akan saya libatkan karena itu paling utama untuk mengontrol semua peserta didik yang ada di SMP 4 itu dapat tergerak untuk melakukan kesadaran diri terhadap menjaga kebersihan ataupun membuang sampah pada tempatnya. Oh, seperti itu ya, Bu. Menurut Ibu, dari kegiatan seri ini, apa saja yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan, pertama pasti saya menjadi sedikit lebih tenang ya Ibu, perasaan saya ketika saya sudah sharing, sudah curhat kepada Ibu, setidaknya saya merasakan kelegaan, ketenangan, plong ya Ibu, sehingga beban yang tadi saya bawa dari sekolah setidaknya sedikit berkurang. Kemudian ada beberapa solusi dari Ibu juga yang diberikan membuat saya menjadi, oh iya harus seperti ini, harus seperti ini. Itu yang saya dapatkan dari hasil kita sharing dan ngobrol bersama Ibu. Oh iya, seperti itu. Terima kasih ya Ibu, Ibu telah berkenan sharing bersama saya. Semoga perasaan Ibu perasaan Ibu menjadi lebih lega lagi, tidak ada yang mengganjal lagi, tidak bingung lagi menghadapi peserta didik di kelas Ibu ya, seperti itu Bu. Ya, saya juga haturkan terima kasih kepada Bu Esti yang sudah berkenan mau mendengar segala keluh kesah saya, segala unek-unek saya. Terima kasih sudah menjadi pendengar terbaik untuk saya untuk hari ini, Ibu. Iya, semoga kita bisa saling lagi ya Bu di kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Salam, selamat sore. Lanjut Ibu merenya. Oke. Ibunya siap? Sudah siap, Bu? Ya, Bu. Oke. Assalamualaikum. Selamat sore Bu Esti. Bagaimana kabarnya? Iya, selamat sore juga Ibu. Alhamdulillah kabarnya baik, tapi saya itu sekarang sedang ada perasaan yang sangat bingung bagaimana situasi saya di kelas gitu Bu. Oh iya, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih ya kepada Ibu karena sudah mau berkenan hadir dan ngobrol bersama saya. Tadi Ibu berkata bahwa Ibu sedikit bingung ya. Kebingungan Iya apa Bu. yang sedang Ibu rasakan hari ini? Saya itu merasa kebingungan bagaimana mengantisipasi peserta didik saya selama proses pembelajaran di kelas, Ibu. Oh, jadi yang ingin Ibu ceritakan tentang kondisi siswa di kelas ya, Bu? Ya. Iya, Ibu. Betul sekali. Permasalahan apa yang sering terjadi di kelas Ibu saat ini? Di kelas saya ini sering terjadi keributan. Keributan di kelas ketika bukan hanya sedang istirahat saja, Ibu. Ketika saya sedang menjelaskan, ketika saya sedang memeriksa, ketika saya sedang mengkondisikan pun anak-anak itu susah dikendalikan, Ibu. Jadi saya merasa bingung, saya itu harus seperti apa? Harus bagaimana? Oh iya, jadi kebingungan Ibu saat ini adalah ketika mengkondisikan anak-anak di dalam kelas yang tidak bisa diam mungkin ya, seperti itu Ibu. Iya, Ibu. Nah, kira-kira ketika Ibu mengondisikan kelas dengan anak yang berisik, apalagi sering teriak-teriak mungkin di kelasnya ya Ibu. Nah, Iya. kira-kira
Ibu, kalau di posisi Ibu sekarang, Ibu itu berada di level berapa? Ketika saya memberikan misalnya skala untuk Ibu itu di rentang 1 sampai 10, kira Ibu ada di rentang berapa? Pendapat saya ini ada di rentang 5 ya Bu, karena, saya belum menguasai anak-anak kelas 4 SD, karena saya baru masuk tahun ajaran baru ini Bu. Karena tadinya saya mengajar di SMK sama SMP Bu, kebetulan saya bertugas baru di SD pada tahun ajaran baru sekarang. Seperti itu Ibu. Oh, jadi baru tahun ajaran ini Ibu, mengajar di SD. Oh, jadi Iya itu yang menjadi, apa namanya, permasalahan Ibu saat ini karena iya. perpindahan dari yang tingkat atas SMA ke SMK, sekarang mengajar di tingkat yang rendah SD, mungkin seperti itu ya Iya, permasalahannya? iya betul sekali Ibu, betul sekali. Itu permasalahan yang saya hadapi. Saya sangat kebingungan sekali Ibu. Nah, eee dengan, tadi Ibu menyebutkan dalam mengkondisikan kelas, Ibu itu merasa Ibu berada di skala 5. Nah, yang Ibu inginkan seharusnya Ibu itu berada di skala berapa? Di antara rentang 1 sampai 10? Iya, minimal ya Bu, minimal saya ini harus ada di skala 8 karena saya membutuhkan proses ya Bu, proses dan pengalaman. Karena pengalaman itu adalah hal yang sangat berharga Bu. Ketika saya mengajar di kelas SMK, sekarang di SD, pasti saya membutuhkan pengalaman yang cukup lama. Karena ketika di SMK saya fokus ke dalam satu mapel, sekarang saya harus menguasai juga hampir semua mapel, persiapannya juga. Maka dari itu ketika saya mau menjelaskan, ketika si pengelolaan kelasnya juga saya belum bisa, apalagi ke materinya seperti itu Ibu. Oh, jadi jangankan memberikan materi mungkin ya, dalam mengkondisikan kelas juga sedikit keteteran mungkin ya, Bu? Nah, Iya, mungkin seperti itu Bu. apakah ada penyebab yang lain selain yang tadi Ibu, jelaskan dalam mengkondisikan kelas? Selain tadi Ibu menjelaskan bahwa Ibu itu kesulitan mengkondisikan kelas karena perpindahan dari awalnya mengajar Iya, SMK, SMP, sekarang ke SD. Apakah ada iya. penyebab yang lain? Penyebabnya itu setelah saya lihat lagi, setelah saya ngobrol lagi dengan guru kelas yang tadinya di kelas 3, ternyata anak-anak itu, peserta didik di kelas 4 itu sudah terbiasa di kelasnya seperti itu. Jadi kekanak-kanakannya itu memang masih dibiasakan kebiasaan buruk-buruknya Ibu. Dibawa-bawa sekarang di kelas 4 ini, seperti itu Ibu. Oh, jadi memang dari awalnya dari sejak kelas 3 juga memang anak-anaknya memang sulit untuk bisa diatur mungkin gitu ya, Bu, sehingga Ibu juga sekarang kelas 4 juga masih tetap kesulitan dalam mengkondisikan kelas. Mungkin seperti itu ya, Ibu? Iya, selain dari itu juga, faktor suara saya yang biasanya, cukup dalam arti tidak full mungkin 100% full, mungkin biasanya saya ketika di SMK itu hanya menggunakan suara mungkin 70% juga sudah menguasai kelas karena anak-anaknya itu diam, gitu. Sekarang, ternyata saya harus menaikkan full suara saya di 100, di 100 juga pun itu tidak terkuasai suara saya ke belakang, tetap tidak terdengar. Seperti itu, Ibu. Jadi mungkin, lebih mudah untuk mengatur anak SMP, SMK ya, Bu, dibanding anak SD? Betul sekali, Ibu, betul Ya. sekali. Baik, Ibu. Terkait permasalahan yang tadi Ibu jelaskan seperti anak-anaknya berisik sampai, Ibu mengeluarkan suaranya yang 100 juga masih tidak full gitu ya, kemudian alasan yang, lainnya permasalahan peralihan Ibu mengajar, mungkin, terbesit di benak Ibu beberapa rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengantisipasi dalam pengkondisian kelas. Mungkin sudah terbayang akan melakukan apa gitu?
Ya. Yang terbesit di pikiran saya, yang pertama, suara saya itu harus menguasai full di kelas. Ketika saya di depan, suara saya harus sampai ke belakang. Ketika saya di belakang, suara saya harus menguasai sampai ke depan. Kemudian setelah itu saya harus bekerja sama dengan peserta didik, Bu. Jadi harus ada keamanan di setiap keamanannya juga tidak harus lebih dari satu orang dari sudut kiri, sudut kanan, sudut depan, belakang gitu. Karena kalau tidak seperti itu, tidak ada yang mengingatkan kan kadang posisinya saya itu tidak hanya di depan saja, kadang-kadang di tengah, tapi yang depan gimana? Ketika saya di belakang, yang depan gimana? Seperti itu, Ibu. Kemudian saya juga harus berkolaborasi dengan guru mapel yang mengajar di kelas saya, seperti itu, Ibu. Oh, jadi rencana yang akan Ibu lakukan adalah memperbanyak seksi keamanan di kelas, kemudian meminta kolaborasi dengan guru yang lain. Apakah ada rencana yang lain selain rencana yang kedua tadi, Ibu? Rencana lainnya mungkin pertama saya harus membeli dulu speaker ya Bu, karena di SD itu ternyata speaker itu adalah salah satu alat media yang diperlukan untuk mengajar di SD. Kenapa? Karena kita suara ketika kita mengajar, suara itu harus benar-benar full menguasai di kelas seperti itu, Ibu. Oh, jadi tambahannya rencananya Ibu akan menambah media mungkin ya menggunakan Seperti speaker. itu, Ibu. Baik Ibu, mungkin tadi kan rencana-rencana Ibu itu sudah terstruktur, sudah terencana. Namun pastinya Ibu kan dalam melakukan rencana itu kan tidak bisa bekerja sendiri mungkin ya Bu? Iya, betul Bu. Mungkin bagaimana cara Ibu agar semua rencana yang Ibu tadi buat, yang akan dilakukan itu bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar? Ya, supaya rencana saya ini berjalan dengan lancar, tentunya saya juga berkolaborasi dengan orang tua untuk mengingatkan ketika anaknya di kelas itu harus seperti apa. Dan saya juga berkonsultasi dengan orang tua ketika ada anak-anak tertentu yang memang di kelas itu luar biasa gitu Bu, dalam tidak disiplinnya gitu. Saya konsultasikan dengan orang tua agar mereka diingatkan bukan hanya oleh saya, bukan oleh hanya guru mapel, tapi diingatkan kembali juga sama orang tuanya, Ibu. Seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi melibatkan orang tua. Selain orang tua, siapa lagi yang akan Ibu libatkan dalam membuat rencana yang tadi Ibu sebutkan? Selain itu pastinya dengan peserta didik. Peserta didik itu yang utamanya, peserta didik yang akan menjadi seorang keamanan, bukan seorang tapi beberapa keamanan di kelas saya. Saya akan kumpulkan, saya akan beri pemahaman bagaimana tugas mereka menjadi seorang keamanan di kelas saya. Seperti itu, Ibu. Oh, seperti itu. Baik, baik Ibu. Kira-kira setelah kita tadi ngobrol, bercerita, hal apa yang Ibu dapatkan dari sesi ngobrol curhat ini, Ibu? Yang saya dapatkan adalah sebuah solusi di mana ketika saya bingung seperti ini saat ini, saya mendapatkan solusinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan, ternyata, oh iya, saya harus seperti ini, saya harus seperti itu. Jadi terbesit solusi apa yang harus saya lakukan, seperti itu, Ibu. Baik. Itu mungkin perbincangan hari ini. Sekarang bagaimana perasaan Ibu? Apakah masih merasa bingung ataukah jauh lebih baik setelah kita ngobrol dan sharing-sharing tadi? Alhamdulillah untuk hari ini karena saya sudah sharing dengan Ibu, perasaan saya menjadi lega, menjadi lebih ringan lagi pikirannya,
tidak berat seperti tadi. Jadi sangat bermanfaat sekali ketika saya bisa sharing dengan Ibu. Alhamdulillah. Baik, mungkin Ibu ya, sharing kita dicukupkan sampai di sini. Terima kasih Bu Esti sudah mau berbagi pengalamannya hari ini. Mungkin nanti di kesempatan yang lain atau Ibu memiliki unek-unek lagi, kebingungan lagi, boleh kita sharing kembali. Semoga kedepannya permasalahan ini tidak ada lagi ya Bu, dan semangat Iya, untuk kita semua dalam mencerdaskan anak-anak peserta didik kita. Baik iya, Ibu, obrolan kita hari ini mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum iya, warahmatullahi wabarakatuh. iya. Terima kasih juga untuk Ibu ya, sehat selalu.